Selamat siang, Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Handi Firman dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebijakan lapas keamanan di Indonesia dan pidana mati. Lapas adalah tempat untuk pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan, sedangkan rutan adalah tempat untuk menetapkan tersangka atau penyidik atau terdakwa oleh penyidik. Lapas diperuntukkan bagi seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana. Sebagai tempat yang dihuni oleh banyak orang dengan berbagai perangai dan latar belakang kehidupan, lapas dan rutan sangat berpotensi timbulnya kerusuhan massal, pemberontakan, huru-hara, penyanderaan petugas, penguasaan senjata api oleh narapidana, atau hal yang lain-lain. Salah satu fungsi utama dan pertama institusi permasyarakatan adalah keamanan. Yang pertama, sistem manajemen keamanan. Yang kedua, mengambil keputusan yang melakukan perancangan. Yang ketiga, unit kerja yang mengimplementasikan sistem SOP, pelatihan yang terus-menerus, perlengkapan yang memadai, sistem kompensasi. Persoalan keamanan dan ketertiban lapas diatur dalam pasal 46 sampai dengan 50 tentang nomor 50 UU nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan yang masih sangat sumir. Pengaturan keamanan dan ketertiban rutan diatur dalam pasal 43 sampai dengan 47 tentang Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang. Selanjutnya, gangguan Kamtib. Pertama, pencurian, pemerasan, dan pengancaman. Kedua, perkelahian antar narapidana. Yang ketiga, pemberontakan dan perlawanan terhadap petugas. Keempat, kebakaran. Kelima, unjuk rasa dan mogok makan. 6, pelarian perorangan maupun massal. Yang ketujuh, bencana alam. Yang kedelapan, penyerangan antar lapas. Yang kesembilan, gangguan keamanan. Ancaman ketentraman, kerentanan sampai tindakan.
overpopulasi penghuni 150% secara nasional, 400% di banyak lapas kelas 1. Terbatasnya jumlah petugas dibandingkan warga pembinaan 1:52 secara nasional, 1:500 di banyak lapas di US, 1:52, 1:5. Yang ketiga, pemahaman akan SOP lemah. Yang keempat, tidak tersedianya untuk intelijen dalam lapas atau rutan. Petugas yang tidak sebanding, persenjataan yang terbatas. Terus selanjutnya keterbatasan perlengkapan. Ada 4 macam. Keterbatasan moda komunikasi, keterbatasan senjata, penggunaan senjata, dan petugas menjaganya sangat ketat. Terakhir, tidak cukup amunisi. Selanjutnya, perbandingan beberapa negara. Model pelaksanaan pidana penjara, semi detention, weekend detention. Yang kedua, substitusi pidana penjara dengan day fine. Yang terakhir, pidana kerja sosial. Pidana mati, menurut Roslan Saleh mengatakan, pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat dalam hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, saat pidana mati itu tinggal meninggalkan arti kultur historis. Dikatakan demikian karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati lagi dalam kitab undang-undang hukum pidananya. Latar belakang jenis pidana mati dalam KUHP ada 2 jenis. Yang pertama, pidana pokok. Yang kedua, pidana tambahan. Pidana pokok terbagi menjadi 5 macam. Ada pidana mati, ada pidana kurungan, ada pidana penjara, ada pidana bersyarat, dan pidana denda. Yang kedua, pidana tambahan. Pidana tambahan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu. Pengumuman putusan hakim. Pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam sistem pidana. Pada abad ke-18 di Prancis terdapat kasus kekeliruan menetapkan pidana. Jadi Beccaria menuduh Jean Calas bahwa Jean Calas itu yang telah membunuh putranya. Demikian, padahal yang membunuh putranya itu adalah orang lain. Pihak yang pro pada pidana mati mendasarkan pada realita aktual, bahwa pidana mati masih diperlukan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Kejahatan semakin menjadi-jadi, terutama atas pembalasan dalam pemidanaan. Pihak yang kontras secara garis besar bahwa pidana mati melanggar hak asasi manusia.
Pandangan kelompok pro pidana mati, jadi menurut H.G. Rabonet mengatakan bahwa tugas pemerintah untuk mempertahankan ketertiban umum, di mana apabila kejahatan yang dilakukan dirasa sudah sangat merugikan bagi kepentingan umum, maka pidana mati dapat dijalankan oleh pemerintah. Pandangan kelompok kontra terhadap pidana mati adalah keberatan yang dirasakan oleh umum terhadap pidana mati ialah dengan dijatuhkannya pidana mati, maka tidak dapat diperbaiki apabila sudah ada bukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati itu telah didasarkan kekeliruan atau keterangan yang ternyata tidak benar atau keliru. Adapun argumentasi yang membenarkan pidana mati menjadi ada 4 macam. Yang pertama, lebih efektif macam hukuman lain karena terdapat mempunyai efek deteren dalam kejahatan pembunuhan. Yang kedua, lebih hemat dari hukuman lainnya. Yang ketiga, untuk mencegah tindakan publik karena pembunuhan yang dijatuhi hukuman mati sering mendapatkan pengampunan. Pengaturan pidana mati di KUHP yang pertama, makar presiden atau wakil presiden pasal 104. Yang kedua, membujuk negara asing untuk berperang pasal 111 ayat 2. Yang ketiga, membantu untuk berperang pasal 124 ayat 1. Menyebabkan huru hara makar terhadap raja atau kepala negara pasal 140 ayat 3. Pembunuhan berencana pasal 340. Pencurian dan kekerasan pasal 365 ayat 4. Pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai pasal 444. Pelaksanaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam pasal 11. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih.